Halo Motor Rider, kembali lagi ya, melanjutkan tema X-Max 2020. Ya, kali ini ya masih di Kalimantan Timur ya kawan-kawan. Hari ini cuaca sedikit berawan ya, cerah, lebih tepatnya panas ya kawan-kawan. Ya Motor Rider, kali ini saya coba sharing ya impresi riding ya, riding Yamaha New X-Max 2020. Saat riding, impresi selama 2 minggu ini ya kawan-kawan. Ini jalan minggu kedua ya. Ini saya coba riding ya, tipis-tipis ini kawan-kawan, Samarinda Balikpapan. Itu 2 titik kalau saya ukur di Google Map ya, itu 123 km ya kawan-kawan ya. Dan ya pada saat riding ya pakai X-Max 2020 ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terasa lebih kecil ya dashboardnya ya kawan-kawan, atau karena pengaruh visor ya, karena sebelumnya itu kan pakai ada bracketnya ya, ada bracket servo visor, jadi agak maju dikit, mungkin ya, mungkin itu perasaan saya aja kali ya kawan-kawan ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu terasa lebih rendah ya kawan-kawan ya, yang X-Max 2020 ini. Dan ya ini sama kayak 2012 ya, X-Max 2019, X-Max 2019 dia ada feature atau sistem TCS ya, TCS Traction Control System. Kemudian juga dia brake-nya ini udah ABS ya, Automatic Brake System. Jadi kalau kita ngebrake tiba-tiba ngebrake itu dia nggak langsung kunci ya kawan-kawan ya, tapi ada ya, kalau di motor sebelumnya yang belum ada ABS itu kan, kalau ngebrake itu kan kita sering getar-getarkan tangan gitu, jadi ngebrake-nya nggak langsung tarik tekan gitu ya, diem gitu nggak, tapi sambil dimain-mainkan gitu, jadi biar dia nggak ya ngeremnya nggak mendadak lah, kira gitulah. Kemudian impresi selama riding ya, brake ya itu, kalau saat kita ngerem braking, karena memang bobotnya lumayan ya, 197 ya kawan-kawan ya, kalau saya salah tolong koreksi ya di komen ya. Sudah pakai ini ya, disc ya, double discnya. Dan ya suspensi depan pakai teleskopik, belakang dia Yamaha nyebutnya rear suspension unit swing ya kawan-kawan. Terus ya lampu depan pakai headlamp. Kemudian ya di belakang ada tail light juga, speedometer. Kemudian ada ya windshieldnya lebih tinggi lah dibanding NMAX ya kawan-kawan ya. Mesin 250 cc. Dan kalau kita coba mulai jalan gitu ya, akselerasi di speed rendah, itu impresinya kalau buat saya pribadi itu cukup baik ya kawan-kawan. Saya puas lah ya, akselerasi dari 0 ya, kemudian ke kecepatan menengah. Jadi akselerasi di kecepatan bawah kalau buat saya sih cukup bagus ya kawan-kawan. Kemudian juga akselerasi di kecepatan tinggi, di speed tinggi juga baik ya.
beberapa kali itu saya gunakan untuk nyalip mobil ya kawan-kawan. Iya, karena memang jalan lurus ya, kemudian sepi, jalannya juga bagus, terang siang ya kawan-kawan, jadi kita gas tipis-tipis lah ya. Untuk top speed ini saya coba beberapa kali ya di lintasan jalan poros Samarinda Balikpapan. Ini belum sampai top speednya sih ya kawan-kawan, itu sempat di 120. Cuman saya lihat itu jalurnya masih naik gitu ya kawan-kawan ya, dan masih standar semua ya kawan-kawan. Sektor CPT, kemudian juga mesin ya, ori semua nih kawan-kawan. CPT di depan, CPT belakang itu ori semua. So kesimpulan untuk top speed itu sejauh ini 120 125 dapatnya kawan-kawan. Sebenarnya kalau buat saya itu udah cukup lah ya, nggak usah laju-laju ya kawan-kawan. Yang penting itu waktu perjalanan ya, dari Samarinda Balikpapan ataupun sebaliknya itu nggak sampai 5 jam lah ya, seperti tahun lalu ya. Jadi ya kalau buat saya pribadi, performa X-Max 2020 ya, untuk mobilisasi saya, untuk alat transportasi saya, apalagi dengan kondisi sekarang ya, lagi wabah COVID ya kawan-kawan ya, alat transportasi yang saya gunakan ya, kendaraan sendiri, cukup nyaman ya kawan-kawan, dan waktu yang saya gunakan juga pada saat untuk perjalanan juga cukup lah ya, puas lah kawan-kawan ya. Oke, kemudian tadi ya, seperti yang saya pernah sampaikan di konten sebelumnya, itu sempat kesulitan ya buka tutup bensin ya kawan-kawan ya. Bensin agak kesulitan dan saya harus baca submanualnya lagi. Padahal sebelumnya itu saya gunakan ini ya kawan-kawan, X-Max 2019 tuh nggak pernah kesulitan kalau isi bensin. Ya, pada saat awal riding nih kawan-kawan ya, awal riding memang agak berat, tapi kalau udah jalan itu terasa nyaman ya kawan-kawan, terasa nyaman, bisa dibilang stability-nya bagus ya. Nah cuman ini agak miss sedikit nih pada saat cornering ya nih kawan-kawan ya. Saat cornering itu saya masih belum ketemu nih apa namanya posisi atau teknik atau cara yang pas nih buat saya ya. Kalau di NMAX itu saya udah dapat nih kawan-kawan, sudah nyaman lah pada saat corneringnya. Jadi untuk sementara, untuk amannya pada saat mau melewati tikungan ya kawan-kawan, jadi kecepatan tuh saya kurangi saja ya kan. Masih belum ketemu nih ya apa namanya metode yang pas nih buat saya nih ya. Ya mungkin kawan-kawan ada tips ya, tips saran masukan cornering menggunakan X-Max ya. Karena shock belakang masih standar ori ya, kemudian ban juga depan belakang itu masih ori. Depan pakai 120/70 ya, ring 15, belakang itu 140/70, ring 14, masih ban standar ya, original. Jadi untuk cornering itu masih progress lah buat saya. Cuman kalau impresi pada saat riding, pada saat cornering, kalau buat saya agak berat dikit ya kawan-kawan. Jadi harus extra effort gitu, dan ya kecepatan harus saya kurangin.
Selanjutnya manuver ya, manuver pada saat kita overtaking atau ya banyak kendaraan di sekitar kita itu sedikit berat ya, karena memang motornya berat, jadi harus ekstra hati-hati dan jaga jarak ya, kiri kanan, depan belakang ya kawan-kawan. Pada saat kita mau manuver overtaking atau memposisikan, mau nggak mau kita harus ke kiri ya, karena tidak semua pengendara itu pada saat kita ikuti di belakang kita kasih dim lampu ya, kemudian kita kasih klakson, itu tidak semua bersedia kasih jalan di kanan. Jadi mau nggak mau kita harus posisi ke kiri, dan kalau memang aman kita klakson, kita take over aja ya, overtaking ya. Ya, jadi Samarinda Balikpapan itu 123 km, bisa tembus 2 jam ya kawan-kawan ya, 2 jam 14 menit. Oke, itu aja, makasih.